menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju. Kami dari kelompok A1 ingin menyampaikan dari masalah Uce dan Coach ini. Alhamdulillah bisa bertatap maya pada hari ini di modul 2.3A 53 dari kelompok kami, kelompok A1, kami akan menyampaikan sebagai coach, yaitu Bu Mila dari sini sebagai Kuce, itu Pak Topik, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, ini dengan persoalan di kasus 1, ini mengenai seorang guru yang sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baiklah, silahkan rekan-rekan untuk memulainya. Terima kasih. Kami silahkan Pak Topik dan Bu Mila. Baik, terima kasih Bu Enda. Pak Topik, suaranya ini ya. Oke, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum Taufik. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini nak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu juga baik. Oh ya Taufik, kira-kira siang ini kamu ada waktu nggak? Ibu ingin ngobrol loh dengan kamu. Ngobrol tentang apa ya Bu? Tidak ada apa-apa, cuma Ibu pengen ngobrol saja. Kalau kamu ada waktu, kita ngobrol. Bukan ngobrolin kasus kan Bu? Atau masalah kan Bu? Tidak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kira-kira gimana? Bisa? Bisa Bu. Oke, kalau gitu kita ke ruangan Ibu saja ya, biar ngobrol kita santai. Ya boleh Bu. Taufik, akhir-akhir ini Ibu perhatikan, baik itu di kelas, terkadang waktu istirahat, Ibu perhatikan kamu banyak diam, terus suka menyendiri. Ada apa ya? Kalau boleh Ibu tahu. Sebenarnya nggak ada masalah sih Bu. Di kelas saya biasa-biasa aja. Tapi kenapa kamu suka duduk sendiri? Nggak ada Ibu lihat bermain dengan kawan? Ada apa? Ada masalah dengan kawan-kawan? Sebenarnya ada sih Bu masalah, tapi dikit Bu. Tapi kalau mau cerita, tapi saya malu Bu. Kenapa harus malu? Kalau boleh cerita aja sama Ibu. Malu Bu, nanti pikirannya malu Bu, nanti malu sama Ibu. Kenapa harus malu sama Ibu? Mungkin Ibu bisa membantu apa dari solusi dari permasalahannya. Silakan cerita sama Ibu. Kan Ibu di sekolah juga sebagai orang tua kamu kalau di sekolah. Mungkin kamu bisa berbagi cerita dengan Ibu. Tak usah khawatir. Ya Bu, sebenarnya saya tuh ada masalah Bu. Minggu lalu waktu ada lomba pidato tingkat kabupaten itu Bu, sebenarnya saya itu pengen ikut Bu. Saya pengen ikut karena dulu saya pernah ikut lomba pidato waktu di SD dan alhamdulillah dapat juara. Tapi di SMP ini saya mau ikut, malu Bu, kurang percaya diri aja Bu.
Takut Apa yang nanti, membuat kamu malu? takut karena kurang persiapan Bu. Nanti takutnya di kawan-kawan kami pidatonya bagus-bagus Bu. Nanti dikiranya saya eh, apa terlalu pede gitu Bu. Jadi Jadi, saya kurang percaya diri Bu. berarti kamu kurang percaya diri dengan melihat kawan-kawan yang lain gitu ya. Iya Bu. Nah, kalau seperti itu, apa tindakan yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa seperti kawan-kawan yang lain? Ya sebenarnya Bu, itu sih masalahnya ada pada diri saya sendiri sih Bu, malu itu. Hmm? Ya, ya kalau ingin menjadi anak yang sukses, tentu saya menghilangkan rasa malu itu Bu. Hmm. Apa rencana kamu untuk bisa mencapai tujuan kamu tadi itu? Ya mungkin untuk menghilangkan rasa malu itu Bu, Hmm? saya berlatih lagi Bu, lebih giat lagi. Hmm. Supaya Terus? berlatih lagi lebih giat, kemudian sambil menonton video YouTube yang Hmm. isinya tentang pidato-pidato yang bagus-bagus Bu. Saya Hmm. tuh minta tolong kepada guru, kepada orang tua untuk mengoreksi kira-kira sudah bagus atau belum gitu. Supaya nanti ketika tampil itu tidak malu-maluin dan Hmm. tidak dijelek-jelekin oleh kawan-kawan Bu. Hmm. Kira-kira adakah prioritas dari rencana kamu tadi? Yang kamu prioritaskan apa? Ya mungkin saat ini Bu ya berlatih Bu. Hmm. Berlatih kemudian sambil mencari-cari referensi tentang pidato yang bagus-bagus. Saya itu mencoba praktek dan nanti ketika ada lomba baru memberanikan diri untuk ikut. Oh iya. Apa strateginya yang kamu lakukan untuk bisa mencapai prioritas itu? Strateginya harus belajar Bu, Hmm. harus belajar dan berlatih. Iya. Oke. Nih, sekiranya nanti kamu menemukan atau merasakan kembali apa yang permasalahan tadi, bagaimana cara kamu mengatasinya? Ya kalau nanti timbul rasa malu itu dan rasa kurang percaya diri, ya mungkin nanti kembali kepada diri saya sendiri Bu. Nanti saya lebih percaya diri supaya nanti benar-benar hilang rasa malu itu Bu. Dan menganggap bahwasanya kita ini sebenarnya sama, karena Oke. punya potensi yang sama. Yang membedakan itu adalah usahanya. Iya. Oke, Taufik. Nah, ternyata setelah Ibu mendengar apa yang sudah kamu sampaikan ke Ibu, yang sudah kamu ceritakan ke Ibu, ternyata kamu bisa menyelesaikan sendiri permasalahan kamu tadi. Artinya, kamu harus lebih percaya diri dengan potensi yang sudah kamu miliki. Tidak perlu harus merasa minder ataupun kurang percaya diri. Tapi harus percaya diri dengan apa yang sudah kamu miliki. Lawan kamu bisa, kamu juga harus bisa seperti mereka. Itu ya, kira-kira Taufik? Oh seperti itu Bu ya. Saya jadi semakin mengerti Bu dengan apa yang disampaikan. Terima kasih ya Bu. Iya. Kemudian dari rencana yang sudah kamu sampaikan tadi, apa komitmen kamu dari rencana terhadap rencana itu? Untuk komitmennya Bu ya. Komitmen itu contohnya seperti apa Bu ya? Ya, agar kamu bisa melakukan dari rencana yang bisa kamu lakukan tercapai. Oh, jadi yang saya yakini itu Bu ya, yang nanti bisa Ya. mengantarkan saya menjadi
hilang rasa malu dan percaya diri itu Bu ya. Untuk menghilangkan itu ya mungkin dari sekarang Bu, saya belajar menghilangkan rasa malu itu Bu dengan rajin-rajin berlatih, tidak berlatih mulai dari kerja kelompok gitu Bu ya. Jadi waktu kerja kelompok itu nanti saya akan belajar cara aku belajar berbicara, kemudian nanti kalau ada kesempatan untuk berbicara, mengutarakan pendapat, dan saya akan mengambil kesempatan itu Bu, supaya nanti ketika lomba pidato hal itu bisa muncul dengan sendirinya rasa percaya diri itu. Iya, luar biasa kamu Taufik. Jadi kamu nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu minder lagi, nggak perlu harus malu lagi dengan teman-teman. Ibu yakin dengan potensi yang ada pada diri kamu pasti bisa. Tadi ceritanya kan di SD sudah pernah juara ya, Ibu yakin di SMP nanti kamu juga bisa seperti ketika di SD. Jadi intinya harus percaya diri. Iya Bu, waktu di SD saya itu selalu dimotivasi Bu sama guru, sama orang tua. Nah, karena itu maka saya bisa mendapatkan juara Bu. Tapi di SMP ini motivasi itu tidak saya dapatkan Bu. Dan karena kalau di SMP ini kan dia lebih kepada kita sendiri yang harus mengekspresikan gitu ya. Harus lebih mandiri ya. Mandiri Bu ya. Iya. Karena sudah besar kan Bu ya. Iya. Iya, SMP sudah harus lebih mandiri, harus lebih tahu dengan kekuatan yang ada di diri kita ya. Gitu ya, Taufik? Ya Bu. Oh, ternyata seperti itu Bu ya. Jadi nanti ini Bu ya, mungkin motivasi itu harus dicari dari diri sendiri Bu ya, kalau udah SMP ini. Iya. Kira-kira apa yang dirasakan lagi Taufik yang bisa dibagi lagi cerita dengan Ibu? Ya nanti itu Bu, saya akan semakin bersemangat Bu dalam mengutarakan pendapat Bu, dan saya akan aktif Bu dalam pembelajaran, karena di situ ada kesempatan Bu untuk berlatih public speaking Bu ya, berlatih berbicara di muka umum. Karena sebenarnya Bu dari SD memang saya hobi Bu, tapi tiba-tiba waktu di SMP ini hal itu sedikit hilang. Maka itu saya akan mencoba kembali menggali potensi saya dulu waktu di SD itu Bu, supaya tidak kurang, tidak hilang. Kira-kira sekarang kamu sudah menemukan kembali belum? Seperti yang kamu rasakan di SD. Setelah melaksanakan ini Bu, ngobrol sama Ibu ini, saya jadi semakin termotivasi Bu untuk kembali mengembangkan potensi saya dulu Bu, waktu di SD. Ya, jadi luar biasa Taufik. Ya, jadi nggak usah sungkan. Kenapa tadi di awal sungkan cerita dengan Ibu ya? Kira-kira ada lagi? Ya Bu. Ya, kira-kira ada lagi Taufik mau disampaikan ke Ibu, mau diceritakan, mau berbagi cerita dengan Ibu? Kayaknya sudah semakin muncul rasa percaya dirinya Ibu lihat. Iya Bu, awalnya saya tuh malu Bu mau ngobrol sama siapapun di sekolah, karena tidak ada teman untuk mengutarakan apa yang jadi masalah saya kan Bu ya. Ya nanti kalau cerita sama kawan, nanti dikiranya saya anak yang sok-sokan gitu Bu ya. Maka
terima kasih sekali nih Bu, Ibu tadi telah memanggil saya untuk ngobrol dan menanyakan keluh kesah yang saya rasakan selama ini Bu. Jadi hal itu yang saya alami dulu itu Bu, yang saya alami di kelas, yang saya jadi murung, saya jadi menyendiri. Nah itu gara-gara itu Bu, karena ada yang ingin saya inginkan, ada yang saya ada hal yang ingin saya lakukan tapi tidak terlaksana Bu. Jadi saya menunggu. Jadi terima kasih Bu ya telah memberikan motivasi kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya saya tidak murung lagi Bu, dan saya semakin semangat lagi di dalam belajar, dan juga nanti ketika ada lomba pidato saya percaya diri untuk mengikutinya Bu. Iya, berarti bukan hanya lomba pidato aja ya, mungkin lomba-lomba yang lain muncul juga, semakin muncul semangat dan rasa percaya dirinya ya. Iya Bu. Iya, alhamdulillah, luar biasa Taufik. Sudah lega ya berarti sekarang ya? Iya Bu, sudah nyaman Bu, sudah nyaman. Dan terima kasih Bu sekali lagi Bu, mengucapkan karena sebagai teman saya ngobrol ya Bu ya, memberikan motivasi kepada saya. Ya, nanti lain kali jangan ditahan-tahan lagi, nanti bisa berbagi cerita dengan Ibu. Ya, Ibu sekarang juga senang lihatnya, Taufik sudah mulai enakan kayaknya daripada yang tadi punya malu cerita, sekarang sudah lega, sudah enak ya. Oke. Terima kasih ya Taufik atas sudah berbagi cerita dengan Ibu. Tetap semangat. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penyampaian dari kelompok kami, Pak Budi dan Pak Stephen. Ini saya sebagai pengamat, kalau saya amati ini dari alur ceritanya, dari awal sampai akhir itu sudah memakai kucing model Verta. Nah, kemudian untuk tujuan dan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, di sini sudah tergambarkan. Kemudian ini di tujuan, di bagian tujuan, ini untuk coachnya sendiri itu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach ini dapat menyampaikan tujuannya yang akan dicapai coach yang akan dicapai ya. Coach disini kepada coach yaitu tujuan kita berdiskusi, nah itu salah satunya. Nah, kemudian kalau dari dari untuk identifikasinya, ini kalau saya lihat itu tadi sudah ada umpan balik. Nah, coach istilahnya dari coach itu sudah bisa mengeksplor, karena coach sendiri itu bisa bisa bertanya kepada coach. Itu merupakan menurut saya keberhasilan lah. Si coach itu sendiri bisa mengorek apa sih yang ada persoalan yang ada pada coach. Nah, kemudian untuk rencana aksi di sini coach memberikan pertanyaan yang mengarahkan ya. Akhirnya dari rencana aksi itu bisa keluar dari coach dan bisa menggali potensi dari si coach tadi. Nah, kalau dari segi tanggung jawab di sini ya, baik coach maupun coach itu sudah ada tanggung jawab. Kiranya seperti itu ya Pak, dari pengamatan saya. Untuk lebihnya ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.